Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Kemarin kita sudah cerita secara panjang lebar oleh-oleh dari Tanah Suci. Nah, oleh-olehnya cerita. Nah, hari ini mungkin kita akan spesifik ke manfaat haji itu sendiri, dalam artian seperti ini. Tentu suatu perintah yang diperintahkan oleh Allah itu pasti mengandung manfaat. Pasti. Hanya saja mungkin kita tidak menyadari bahwasanya apa sih manfaatnya bagi kita. Nah, padahal Allah sendiri sudah mengingatkan kita bahwasanya pelaksanaan ibadah haji itu mempunyai manfaat. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Ini merupakan salah satu perintah dari Allah untuk bagi kita. Agar apa? Agar kita menyaksikan, ya. Liyashhadu manafi'a lahum. Agar apa? Perjalanan spiritual haji itu mempunyai manfaat bagi diri mereka. Dan mereka harus membuktikan. Liyashhadu itu bahwasanya siapapun yang melakukan perjalanan spiritual haji, hendaknya mereka membuktikan bahwasanya ada manfaatnya loh bagi mereka. Manfaatnya apa? Contoh misalnya yang paling gampang, yang paling simple, pemerintah bisa melaksanakan urusan transportasi. Nah, kalau seandainya hari ini pemerintah kita misalnya mereka menyewa bus di sana. Nah, kenapa tidak misalnya ada perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang bus di Arab Saudi, misalnya seperti itu. Sehingga ada investasi dari katakanlah BPKH, mereka akan menginvestasikan transportasi di Arab Saudi. Dan transportasi ini bukan hanya bisa digunakan untuk pada musim haji saja, tapi juga pada rute-rute umrah misalnya. Ada perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang transportasi misalnya, dan itu bisa dimanfaatkan untuk untuk keperluan haji dan umrah. Selain itu juga misalnya maskapai kita bekerja sama dengan misalnya Garuda penerbangannya mengantarkan jamaah. Nah, begitu pulang kan kosong pulangnya. Nah, seharusnya juga ini harus bisa dibuktikan manfaat pulangnya pesawat mengantar jamaah haji dengan cuman kosong aja. Nah, ini kekosongan seperti inilah sebenarnya kita perlu menerjemahkan pada saat Allah mengatakan liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka bisa membuktikan manfaat bagi diri mereka. Nah, selama ini mungkin kita belum bisa membuktikan manfaat transportasi pada saat kita cuma mengantar jamaah, setelah itu pulangnya kosong. Maka kita perlu membuat konsep-konsep apa saja pada saat kita mengantar jamaah pergi, pulangnya kita bawa apa dari sana. Ada sesuatu yang kita bawa pulang dari Arab Saudi misalnya. Apakah air zam-zamnya yang dibawa pulang? Apakah bisnis souvenirnya dari Arab Saudi? Terserah apa saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya banyak lini yang memang itu harus menjadi sebuah pembuktian bagi diri kita, agar apa yang disampaikan benar oleh Allah itu kita buktikan secara benar. Nah, selama ini kita belum membenarkan apa yang sudah dikatakan benar oleh Allah. Ini adalah kelemahan kita, sehingga kita hanya menerjemahkan, memahami ayat-ayat Allah ini hanya sebatas ayat saja, tapi tidak dalam bentuk aktualisasi. Nah, kalau saya melihat yashhadu manafi'a lahum ini agar kita bisa membuktikan bahwasanya apa sih manfaatnya. Contoh misalnya yang lain saya sering katakan transportasi, mulai dari pesawat, bus, setelah itu catering. Nah, catering ini juga harus bisa dimanfaatkan. Dan saya sangat teringat dengan Bapak Hilman mengatakan bahwasanya kebutuhan ikan untuk jamaah haji Indonesia itu 8 ton
per musim haji. Nah kan kasihan kalau seandainya ikan tersebut itu tidak bisa dipasok dari Indonesia. Nah, kasihan kalau seandainya catering itu tidak dipenuhi oleh manfaatnya tidak bisa dimanfaatkan oleh orang-orang Indonesia. Nah, walaupun hari ini kita bisa melihat bahwasanya pelayanan dari pemerintah Indonesia itu sudah sangat bagus. Nah, dalam artian seperti ini, tidak ada jemaah haji di negara yang mendapatkan pelayanan makan seperti Indonesia. Nah, Indonesia mendapatkan makanan pagi, siang, dan malam. Coba bayangkan, satu hari 3 kali dapat makan, dan walaupun mungkin sebagian besar misalnya orang kita kan tidak terbiasa dengan makanan seperti itu, padahal itu sudah luar biasa. Dan sedangkan jamaah-jamaah yang lain, misalnya kita memperhatikan jamaah dari Afrika, Nigeria misalnya, mereka itu sama sekali nggak dapat makanan apapun. Mereka harus beli sendiri semuanya dan jalan kaki pergi ke Masjidil Haram. Nah, ini merupakan salah satu pembuktian manfaat haji itu. Hanya saja pemanfaatan tersebut belumlah secara komprehensif, belumlah secara keseluruhan. Itu dia Bang Robi. Dan Allah juga mengingatkan kepada kita pada saat kita membuktikan bahwasanya ada manfaatnya bagi diri kita, dan Allah juga mengingatkan kepada kita wazkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, agar apa? Agar kita jangan lupa diri. Nah, lupa dirinya apa? Jangan sampai karena kita ngurusin bisnis, tapi kita lupa mengingat Allah. Kenapa? Karena di hari-hari tertentu saja. Puncak haji itu kan memang dimulai, kalau misalnya dimulai dari Tarwiyah tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Hanya itu puncaknya. Maka di hari-hari tersebutlah kita memang harus fokus, harus mengingat Allah sebanyak mungkin, sebaik mungkin, sekusyuk mungkin. Karena ini perintah dari Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk apa sih manfaatnya? Silahkan kejar manfaatnya, silahkan raih manfaatnya. Tapi jangan lupa, manfaat tersebut harus kamu isi dengan mengingat Allah. Nah, dalam artian seperti ini. Oke, kita menjalankan bisnis di Saudi. Oke, dapat banyak keuntungan. Tapi jangan lupa mengingat Allah, jangan lupa untuk bersedekah, jangan lupa kita untuk mengeluarkan hal-hal yang kita dapatkan tersebut untuk mensucikan harta kita. Itu dia. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya ala ma razaqahum, ya, bahwasanya ala ma razaqahum ini terhadap apapun yang diberikan rezeki oleh Allah. Jadi hari ini apapun capaian yang kita raih hari ini itu bukan dikarenakan karena kehebatan kita, tapi itu semuanya adalah giftness bahasanya. Itu adalah pemberian dari Allah kepada kita sehingga kita bisa seperti ini. Contoh yang paling gampang, misalnya saya sendiri menyadarinya bahwasanya saya daftar haji 2014, Bang. Nah, seharusnya kan berangkatnya kan beberapa tahun lagi. Tapi ini kan pemberian dari Allah, menjadi petugas haji daerah. Nah, menjadi petugas haji daerah kan tanpa kita sadari, tanpa kita rencanakan, begitu ada tes, kita ikut tes, alhamdulillah lulus. Nah, ini merupakan salah satu capaian yang memang bukan dikarenakan karena kita sesuatu, tidak, tapi karena memang ini adalah pemberian dari Allah. Maka kita sangat apresiasi terhadap pemerintah Aceh yang setiap tahunnya terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah haji, memberikan pelayanan dengan memberikan pendampingan petugas kepada jamaah haji, sehingga apa? Memang secara akumulasi jumlahnya itu memang tidak akan mungkin cukup, dikarenakan 8 petugas itu harus mengawal 300 orang lebih. Tidak akan mungkin, tapi ada upaya yang memang niat baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintahan Republik Indonesia untuk terus memberikan pelayanan kepada jamaah haji. Nah, yang berikutnya adalah mimbahimatil an'am, yaitu berupa hewan ternak. Nah, kenapa di sini Allah menyebutkan hewan ternak? Sebenarnya ini menjadi fokus bagi kita semuanya, Bang Robi. Saya sering mengulang-ulang bahwasanya hewan ternak itu merupakan hewan yang memang menjadi bisnis surgawi ya, di Arab Saudi. Domba, setiap haji dari Indonesia mereka itu akan menyembelih hewan domba. Dombanya itu dikarenakan mereka melaksanakan haji tamattu.
Kalau seandainya 200.000 jamaah haji Indonesia, itu 99% semuanya melaksanakan haji tamattu. Nah, katakanlah misalnya kita punya kuota 215.000, berarti 200.000 itu semuanya haji tamattu. Berarti kan kita akan menyembelih domba sebanyak 200.000 ekor. Nah, permasalahan hari ini, domba itu dari mana? Pernah enggak kita mempersiapkan domba tersebut, kita pelihara di Indonesia, setelah itu domba tersebut kita kirim ke Arab Saudi, ya. Setelah itu, setelah proses penyembelihan di Arab Saudi dengan hajinya misalnya, maka dia akan dikirim kembali ke Indonesia. Ini sebenarnya titik yang akan menjadi sebuah concern kita. Agar apa? Agar ada manfaat. Pada saat Allah menyebutkan bahimatul an'am, yaitu domba, binatang hewan ternak itu disebutkan di sini. Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan binatang ternak tersebut? Caranya tidak ada lain kalau menurut saya, kita pelihara domba di Indonesia dengan standar kualitas permintaan kementerian di Arab Saudi di sana, lalu kita kirim ke Arab Saudi. Setelah itu, setelah disembelih secara syariat, dan daging tersebut akan dikalengkan kembali dan akan dikirim ke Indonesia. Ini merupakan salah satu bagaimana cara kita membuktikan, ya, bagaimana cara kita membuktikan kepada Allah bahwasanya kita telah beriman dalam hal manfaat haji ini. Itu dia. Dan di ayat berikutnya Allah berfirman, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, ya, dan berikanlah untuk dimakan kepada orang-orang yang sengsara dan fakir. Inilah yang kita katakan tadi setelah kita sembelih di tanah suci, setelah itu domba tersebut kita kalengkan kembali lalu kita kirimkan. Nah, dan ini sesuai dengan program nasional. Program nasional ada yang namakan dengan fakir ekstrim, ada program stunting. Nah, daging tersebut setelah disembelih, daging dam kurban tersebut setelah disembelih di tanah suci, lalu daging tersebut dikalengkan dan akan dikirim kembali ke tanah air. Sehingga semua yang disampaikan oleh Allah itu bisa kita wujudkan. Ini yang sekarang yang harus kita buktikan hari ini. Mari sama-sama kita suarakan bersama, RRI menyuarakan agar apa? Agar ada peternakan domba. Kita mulai dari pilot projectnya Aceh. Ya, kita akan mengirim, katakanlah misalnya Aceh punya jamaah haji misalnya 12.000 orang, maka kita akan mengirim domba di sana 30.000 ekor misalnya. Ya. Untuk apa? Untuk kurban dan untuk dam misalnya seperti itu. Nah, manfaatnya untuk apa? Kita kirim kembali daging tersebut ke tanah air untuk didistribusikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang sengsara. Nah, kalau ini bisa kita laksanakan, maka kita telah mengamalkan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 28 ini, yaitu agar apa? Agar kita bisa membuktikan bahwasanya haji itu bisa kita buktikan manfaatnya bagi kehidupan kita. Ya, saya kira demikian, Bang Robi. Ya kita pasti tujuan kita ke haji itu ingin ibadah. Ya. Kadang-kadang terhambat juga pikiran-pikiran berbisnis apa gitu ya. Ya. Jadi kan manfaat apa selain mungkin dari bisnis itu yang bisa kita wujudkan dari ayat-ayat Allah itu Al-Hajj tadi. Ya. Ibadah itu kan tidak mesti dibatasi dengan ritual. Misalnya kita jualan, itu juga bisa jadi ibadah. Kalau seandainya misalnya kita sebagai pebisnis domba, kita pergi haji, kita mengontrol domba di sana, kita bisa memastikan berapa kapasitas yang dibutuhkan dan kita yang menjadi pemasoknya, dan kita juga bisa berhaji di sana, dan kita juga mempunyai unit pengolahan daging di sana. Nah, sebenarnya banyak sekali unit bisnis yang memang bisa kita lakukan di sana. Contoh misalnya untuk UMKM. Kita kan banyak pengrajin tas. Nah, kenapa hari ini misalnya kita tidak menggunakan tas hasil pengrajin kita? Misalnya seperti itu. Atau katakanlah misalnya pihak perbankan, mereka ingin memberikan hadiah souvenir kepada para jemaah haji,
Ayo berikan dalam bentuk souvenir tas yang memang itu dihasilkan oleh para pengrajin. Jangan cuman istilahnya menghasilkan tas yang memang istilahnya dicetak secara pabrikan. Nah, dan ini kan tidak meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, seharusnya semua lini manfaat bisnis ini bisa dipetakan dan itu bisa diterapkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Bukan hanya masalah domba, mulai tadi seperti saya katakan, transportasi, perhotelan. Nah, itu semua menjadi peluang bisnis. Hari ini kan kita baru menerima manfaat distribusi harta wakaf Baitul Asyi. Nah, Baitul Asyi di sana ada rumah Aceh yang sudah diinvestasikan, sudah dibangun dalam bentuk hotel dan itu sudah ada manfaatnya, dan hasil dari sewa hotel tersebut diberikan kepada jemaah haji Indonesia. Setiap jemaah haji Indonesia itu diberikan sekitar 1.500 rial atau 6 juta rupiah. Dan total tahun ini yang didistribusikan oleh Baitul Asyi itu sekitar 7 juta real. 7 juta real. Bayangkan berapa puluh miliar yang dana setiap tahun itu didistribusikan kepada jemaah haji Aceh. Nah, banyak sekali Bang Robi. Kalau seandainya kita ingin melihat bisnis-bisnis yang memang itu bisa diterapkan di Arab Saudi, nah itu tidak melanggar. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengingatkan batasannya. Begitu kalian melihat manfaatnya, tapi kalian jangan lupa mengingat Allah fi ayyamin ma'dudat tadi, di hari beberapa hari tersebut. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu kita seimbangkan pada saat kita menjalankan bisnis, maka kita jangan pula melupakan Allah. Nah, pada saat kita melayani jemaah haji, jangan pula kita tidak beribadah kepada Allah. Ini kedua unsur ini memang harus balancing ya, harus seimbang antara unit bisnis dengan ibadah kepada Allah, memang harus seirama kita bisa jalankan. Itu dia Bang. Iya, jadi kan bisa secara person, secara pribadi tujuan kita ke sana memang beribadah, Ustaz. Betul. Kalau kita membayangkan berbisnis aja nggak terpikir gitu ya. Yeah. Mungkin ini dalam lingkup besar ataupun kita katakan adalah pemerintah yang untuk membuka jalan dalam bisnis ini, antaranya ya itulah perhotelan ataupun catering, transportasi, ya. Transportasi ini pemerintah sendiri. Ya, itu harus diinisiasi oleh pemerintah. Kalau misalnya secara pribadi kan sangat sulit. Ya. Apalagi kita misalnya sedang melakukan, abang misalnya pergi ibadah haji, masa jualan? Ya. Kan nggak mungkin. Nah, tapi kalau misalnya Bang Robi punya usaha, katakanlah misalnya punya usaha kalengan makanan, misalnya sebagai pemroduksi daging bebek masak merah misalnya. Abang sebagai salah satu kuliner di Luxembourg yang paling hebat masakan bebek merah. Nah, abang bisa memproduksikannya, abang ngurus izinnya, semuanya, dan sehingga bisa dipasok untuk konsumsi jamaah haji di Arab Saudi. Ini kan sebuah peluang bisnis. Nah, begitu kita sudah mempunyai bisnis tersebut, kita bisa naik haji. Kita bisa beribadah dengan nyaman. Kita bisa memberikan pelayanan kepada jamaah. Jamaah bisa makan dengan enak, bisa beribadah dengan tenang. Nah, hal-hal seperti inilah yang memang harus menjadi sebuah inisiatif bagi kita. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita melihat adanya peluang-peluang bisnis pada saat pelaksanaan ibadah haji, jangan sampai peluang tersebut itu diambil dan direbut oleh orang lain yang non-muslim misalnya. Itu yang menjadi titik berat kita sebenarnya pembahasan kita di hari ini. Sedangkan pemerintah di sana sendiri mengizinkan? Ya pasti selama ini itu adalah kebutuhan dari jamaah haji Indonesia, pasti diizinkan. Nah, contoh misalnya di beberapa makanan pada saat kita berada di Arafah misalnya, itu kan diberikan makanan cepat saji. Nah, makanan cepat saji itu diantaranya ada kari. Nah, kari itu memang variannya itu varian yang memang jarang yang bisa diterima oleh lidah orang kita. Nah, tapi kalau seandainya kari ya sudah penyesuaian lah. Sehingga banyak jamaah juga yang tidak makan, tidak sanggup makan. Nah, saya melihatnya bahwasanya kalau seandainya kita yang punya ciri khas makanan tersendiri dengan cita rasa lidah tersendiri, kenapa kita tidak memproduksi sendiri? Itu dia maksud saya. Sehingga ini menjadi peluang bisnis yang sangat besar bagi pemerintah Aceh khususnya,
untuk bisa menggarap bisnis-bisnis yang memang kita bisa membuktikan apapun yang disampaikan oleh Allah. Bahwasanya ayo buktikan apa manfaat haji terhadap dirimu dalam hal berbisnis ini. Itu dia. Lebih menarik lagi di catering kalau gitu makanan. Iya, betul. Di catering, di transportasi, mungkin selama ini kan kalau misalnya kita melihat dan memperhatikan, banyak driver itu yang memang bukan dari orang penduduk lokal, tapi driver di sana itu ada orang dari Pulau Jawa. Ya, coba bayangkan, kenapa sih nggak ada tenaga kerja driver itu dari Aceh misalnya seperti itu? Apa nggak ada bus sopir di Aceh yang mempunyai tenaga? Nah, ini juga menjadi sebuah peluang pada saat kita bisa mentraining para driver kita, paling tidak dia bisa berbahasa Arab yang sehari-hari, sehingga kita persiapkan bagi mereka untuk bekerja di tanah suci misalnya seperti itu. Hal-hal seperti ini merupakan peluang yang memang bisa kita garap bersama, Murabi. Ya. Oke, jadi untuk peluang-peluang dalam manfaat di kegiatan berhaji itu luas sekali. Luas dan sangat besar. Luas dan sangat besar, dan itu tidak tertutup kemungkinan untuk siapapun untuk bisa melakukan investasi di sana. Kenapa? Karena Allah sendiri loh yang mengingatkan kita, liyashhadu manafi'a lahum, agar apa? Agar kita bisa membuktikan manfaat haji tersebut. Nah, selama ini kan kita cuma hanya sebagai penerima manfaat. Ya, yang menerima itu orang lain. Nah, sedihnya misalnya kayak tasbih, apalagi semuanya, itu semuanya made in luar. Tidak ada yang istilahnya maunya kan adalah pensil-pensil yang tulisan Arab itu yang diproduksi di Indonesia, yang memang dijual di sana, dan itu bisa jadi oleh-oleh bersama, misalnya seperti itu. Itu dia. Bisnis juga di sana nggak berpusat ataupun nggak center di Mekah aja, kayak gitu, di sana boleh di mana-mana saja. Ya, tapi dua kota itu merupakan salah satu kota yang paling padat. Madinah, Mekah dan Madinah itu merupakan pusat bisnis. Kenapa? Dan itu memang diabadikan di dalam Al-Quran kan. Li'ilafi Quraisyin itu memang mereka punya tradisi pada saat mereka musim panas, mereka melakukan perjalanan kemana, dan tradisi itu sebenarnya harus kita isi. Tradisi mengisi barang-barang kebutuhan orang-orang Mekah itu sebenarnya harus kita yang mengisinya. Jangan semuanya dari luar, jangan semuanya dari, mohon maaf, misalnya dari Cina semuanya. Maka ini yang peluang yang memang harus kita raih bersama-sama dan harus kita bangunkan semuanya, agar apa? Banyak produk-produk kita yang itu bisa kita pasarkan di sana, tapi itu belum mendapatkan pasar. Iya, sebenarnya Indonesia mudah sekali karena rata-rata penjual kalau di media sosial itu semua bahasa Indonesia ya. Iya. Sebagai orang Ya. Indonesia itu masih banyak Ya. gitu ya. Dan pangsa pasar yang terbesar itu memang Indonesia. Ya. Oke, kalau barang-barang Indonesia selama 40 hari Ustaz di sana secara kualitas kalah saingkah dengan barang-barang di sana? Saya kira nggak kalah saing. Karena apa? Karena memang kita mempunyai barang kualitas yang bagus. Barang kita juga nggak kalah saing dengan barang yang di sana. Permasalahannya kan barang kita tidak pernah masuk ke sana. Itu dia menjadi permasalahan. Ya, tidak ada perbandingan. Tapi kalau seandainya barang kita yang masuk ke sana, mungkin bisa menjadi alternatif untuk menjadi pilihan. Dan itu paling sering loh. Bukan hanya di Arab Saudi misalnya, khususnya di Amerika misalnya. Begitu kita udah ngelihat baju yang bagus-bagus dikit, ya kan, pas ngelihat made in-nya sudah Indonesia. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kualitas barang kita memang bagus. Nah, ya. Iya, jadi kualitas memang nggak perlu diragukan lagi lah ya. Iya. Produk-produk Indonesia. Baik Ustaz, mungkin di penghujung yang kesimpulan kita pada hari ini, Ya. manfaat haji. Manfaat haji itu sangat luas, dan itu harus kita buktikan bersama bahwasanya pada saat Allah sudah memberikan sebuah tantangan kepada kita. Ayo buktikan bahwasanya haji itu bermanfaat bagi kalian, dan pada saat itu ada manfaat, jangan lupa kalian mengingat Allah, dan jangan sampai kalian melupakan orang-orang sengsara dan orang-orang fakir. Ini merupakan pesan-pesan yang memang harus kita buktikan sehingga kita menjadi beriman dalam semua ayat-ayat disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.